Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini saya akan berbagi resep scones. Ini perpaduan antara biskuit dan cake. Ini rasanya enak banget, bikinnya juga mudah. Cocok juga dijadikan sebagai ide jualan kekinian. Langsung saja ke proses pembuatan. Pertama-tama kita siapkan stroberinya. Ini buah stroberi segar, beratnya kurang lebih 125 gram. Kita potong-potong menjadi lebih kecil, tapi jangan terlalu kecil juga ya, biar masih dapat gitu potongan stroberinya. Nah, setelah kita potong-potong, kita sisihkan dulu, lalu kita bikin buttermilk. Kita siapkan 120 ml susu dan setengah buah lemon seperti ini. Kita buang biji lemonnya, lalu nanti kita masukkan ke dalam susunya. Dan ini setelah dicampur nantinya bakalan terbentuk kayak koagulasi atau konsistensi susunya itu menjadi lebih kental, dan akan kita simpan dulu ke dalam kulkas biar nanti pas dipakainya tetap dingin ya teman-teman. Fungsinya buttermilk ini agar kuenya lebih lembut, lebih mengembang sempurna juga, dan rasanya juga tentunya akan lebih enak karena ada sensasi asam-asam dari lemonnya ya. Lalu kita siapkan mentega atau margarin. Ini saya sengaja masukkan ke dalam kulkas atau freezer sebelum dipotong-potong biar nanti setelah beku seperti ini proses memotongnya pun jadi lebih bisa kecil-kecil ya, jadi lebih mudah untuk dipotong kecil-kecil banget seperti ini, karena nantinya kita akan buat adonan yang kayak pasir gitu, jadi lebih mudah untuk mencampurkan dengan tepungnya ya. Kita timbang dulu margarinnya sebanyak 125 gram ya teman-teman. Nah, kalau beku gini jadi lebih tahan lama dinginnya. Lalu kita siapkan 350 gram tepung terigu protein sedang. Lalu kita tambahkan dengan 2 sendok teh baking powder. Lalu 70 gram gula pasir, atau bisa ditambahkan ya sesuai selera karena ini kurang manis ya nanti hasilnya. Lalu tambahkan vanili dan garam masing-masing cukup setengah sendok teh. Lalu kita aduk bahan keringnya. Ini rasanya itu tidak terlalu manis ya, tidak terlalu manis seperti biskuit gitu. Lalu kita tambahkan mentega yang sudah kita iris-iris tadi. Ini benar-benar masih dingin ya teman-teman. Kita aduk-aduk rata sampai membentuk kayak pasir gitu ya. Jadi sambil diremas-remas menteganya, jadi bukan menjadi adonan yang kalis gitu, tapi seperti serbuk pasir ya teman-teman. Nah, ini kalau menteganya dipotongnya kecil-kecil jadi lebih mudah ya untuk mencampur dengan tepungnya ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Ini udah bagus ya, adonannya udah seperti pasir. Seperti ini, padahal ada alat khusus ya untuk menghancurkan menteganya, tapi saya tidak punya, jadi manual dengan tangan aja. Yang penting bisa ya teman-teman. Lalu tambahkan stroberi yang sudah kita potong-potong tadi kita simpan dulu di dalam kulkas ya. Jadi semuanya bahan-bahan dalam kondisi dingin ya. Kalau untuk membuat scones atau biskuit juga ya sama, harus dalam kondisi dingin biar nanti hasilnya itu bagus. Lalu kita kocok 1 butir telur, sama ini telurnya juga baru keluar dari kulkas. Kalau biskuit atau adonan cookies juga bagusnya itu dalam kondisi dingin biar nanti pas mengembangnya di dalam oven itu bisa bagus, nggak jadi padat atau keras ya, jadi masih tetap renyah atau lembut, moist ya. Kalau ini nanti teksturnya itu jadi mirip-mirip cake gitu ya, lembut banget, moist, tapi ada sensasi rasa biskuitnya juga ya.
Nah, ini kita campur telurnya ke dalam adonan dan kita keluarkan dari kulkas. Ini buttermilknya sudah jadi, sudah kental seperti ini, udah bagus banget ya teman-teman. Dan ini pastikan baru keluar kulkas, jadi masih dingin. Kita campur sampai semuanya tercampur rata, semua bagian tepungnya terbasahi ya teman-teman. Kalau ada yang belum terbasahi, kita aduk kembali. Jadi menuangkan susunya itu sedikit demi sedikit saja dulu ya. Nah, seperti ini pokoknya sampai tercampur rata. Setercampurnya menggunakan spatula ya, nggak usah diulen pakai tangan ya. Jadi ngaduknya itu tidak usah terlalu bertenaga, cukup sampai tercampur rata saja semuanya. Kalau nanti teruleni dengan tangan gitu, malah jadi adonannya nanti tidak mengembang, tidak lembut ya. Kalau di kue itu malah jadi bantat ya teman-teman. Jadi diaduk sebentar saja, hanya sampai tercampur rata saja ya teman-teman. Dan ini ternyata terlalu lembek ya, kebanyakan airnya, kebanyakan susunya, dan tadi ditambahkan lemonnya juga kebanyakan. Harusnya 115 aja ya untuk susunya. Karena terlalu lembek, susah dibentuknya, jadi saya menggunakan scoop seperti ini. Kalau adonannya lebih kering, teman-teman bisa membentuknya, dibulatkan gitu, baru dipotong-potong. Karena ini susah, jadi tidak mengapa ya, kita pakai scoop saja seperti ini. Jadi lebih cepat juga ya, lebih cepat, dan bentuknya itu nantinya juga akan mengembang, jadi bakal menyesuaikan, jadi masih tetap cantik ya teman-teman. Nah, ini selesai dibentuk, kita masukkan ke dalam kulkas atau freezer biar lebih cepat sampai benar-benar dingin dan mengeras seperti ini ya teman-teman. Nah, ini udah mengeras. Dan tadi sebelum dikeluarkan saya udah panaskan oven, jadi dalam kondisi masih keras atau beku seperti ini langsung kita oven ya teman-teman. Ini saya menggunakan oven tangkring, tapi alhamdulillah bisa ya teman-teman, asal kita tahu saja triknya. Kalau oven tangkring itu dipindah-pindah ya, ke atas ke bawah gitu. Dan ini sudah matangnya tidak terlalu lama ya. Jadi cukup 15-20 menit saja. Bahkan kalau api kompornya besar cukup 10-15 menit ya. Ini dia hasilnya. Ini dalamnya lembut banget, lebih enak dari cake ya. Dan ini rasanya juga enak banget ya. Apalagi kalau disajikan dengan kopi ya. Ini pastinya akan lebih cocok. Kalau misalnya buat anak-anak, bisa ditambahkan taburan gula donat atau gula halus, atau bisa juga ditambahkan dengan selai ya, selai stroberi agar lebih terasa stroberinya. Ini selai stroberinya homemade, bisa teman-teman cari di channel YouTube saya untuk cara pembuatan selai stroberinya. Selamat mencoba teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.